Pak Tua ungkap jati dirinya. Muncul klarifikasi melalui saluran CNN, perusahaan milik Transcorp Media, yang membuat semua semakin terang benderang. Siapa orang-orang di balik Miftahul Akhyar yang sedang membuat ontrang-ontrang di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setelah menyimak dengan seksama klarifikasi dari seorang Miftahul Akhyar tentang proses pemecatan Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, apa yang disampaikan sejatinya sama sekali tidak menghadirkan hal baru, yang bahkan substansi dari pernyataan dia sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya, di mana tidak ada penjelasan yang detail dan jelas tentang pasal mana dalam ADART NU yang ia pakai untuk melakukan pemecatan terhadap Gus Yahya. Tidak ada mekanisme organisasi yang secara jujur dijabarkan, dan tuduhannya pun tidak disertai dengan pembuktian, sehingga klarifikasi tersebut berhenti sebatas monolog pembenaran, bukan klarifikasi yang bersifat mencerahkan. Hambarnya klarifikasi Miftahul Akhyar membuat perhatian publik justru bergeser bukan pada isi pokok klarifikasi yang disampaikan, melainkan perhatian publik kini terfokus pada media yang memunculkan sosok dia, CNN Indonesia, saluran berita yang masih satu naungan dengan Trans 7 yang beberapa bulan lalu sempat membuat geger dunia pesantren di Indonesia. Bagi publik yang kritis, kemunculan Miftahul Akhyar dalam media tersebut setelah ontrang-ontrang PBNU bukanlah sebuah kebetulan editorial. Hal ini justru dinilai semakin menguatkan asumsi publik yang berkembang sejak awal mengenai adanya jaringan kepentingan luar yang sengaja disusupkan oleh orang dalam untuk membantunya membuat ontrang-ontrang di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Publik mengaitkan peristiwa ini dengan sosok M. Nuh yang tiba-tiba masuk dalam jaringan struktural yang perannya dalam konflik PBNU pun sangat kentara sebagai pengatur permainan. Bahkan ketika PJ Ketua Umum Zulfa Mustafa ditanya oleh wartawan, M. Nuh tiba-tiba menyerobot menjawab pertanyaan, seolah ia khawatir Zulfa salah bicara, tidak sesuai dengan skenario yang telah dijalankannya. Dimunculkannya Miftahul Akhyar oleh CNN Indonesia, korporasi di bawah naungan Transcorp Media, untuk melakukan klarifikasi atas pemecatan terhadap Gus Yahya, yang sebelumnya diawali dengan kemunculan secara tiba-tiba seorang M. Nuh, orang yang selama ini dipersepsikan memiliki kedekatan struktural maupun historis dengan lingkaran pemilik Transcorp Media. Publik mau tidak mau pun akhirnya menarik benang merah bahwa memang sedari awal kegaduhan di PBNU bukanlah murni konflik organisasi belaka, melainkan ada kepentingan lain yang jauh lebih besar. Ada orang dalam yang sengaja membawa masuk kekuatan luar untuk menguatkan langkah dia agar ambisinya bisa berjalan mulus sesuai dengan cita-cita besarnya. Hal ini sekaligus membantah narasi dari golongan Suki bin Baklawi sebelumnya yang menuduh bahwa kelompok penentang Baklawi Yaman adalah aktor di balik Trans 7 melakukan penghinaan terhadap pesantren dan kiai yang sempat membuat geger Indonesia, yang pada hari ini justru terbantah dengan sendirinya bahwa Miftahul Akhyar, Rais Suki bin Akut, klan Baklawi Yaman, justru adalah orang yang ada di dalam lingkaran Transcorp Media yang beberapa waktu lalu membuat narasi sangat melecehkan dunia pesantren di Indonesia. NU memiliki media resmi sendiri, ada TV NU dan NU Online, atau jika ingin lebih profesional berskala media mainstream, ada TV 9 yang berafiliasi dengan NU juga. Oleh karena itulah, publik wajar bertanya, mengapa Rais Am justru memilih melakukan klarifikasi di media milik korporasi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Dalam konteks ini, kemunculan Miftahul Akhyar di media tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar pilihan teknis komunikasi. Ia justru memperkuat asumsi bahwa memang ada kekuatan luar yang sudah masuk dalam konflik internal Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alih-alih meredakan polemik, klarifikasi Miftahul Akhyar di media milik korporasi lain malah menimbulkan kesan bahwa Rais Am PBNU tersebut sedang memperlihatkan jati dirinya secara terang benderang. Di sini sudah mulai terlihat jaringan mana yang ada di kubu Miftahul Akhyar dan jaringan mana yang ada di kubu Gus Yahya. NU memiliki media resmi, memiliki saluran internal, memiliki mekanisme tabayun dan klarifikasi yang berakar pada nilai kejujuran serta kemandirian Jam'iyah. Namun semua itu disisihkan
Klarifikasi justru disampaikan melalui media milik korporasi lain yang sejak awal diduga ikut bermain dalam kegaduhan, ditandai dengan kehadiran secara tiba-tiba seorang yang selama ini dikenal sebagai kaki tangan dari bos besar Transcorp Media. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah Miftahul Akhyar sedang berbicara sebagai penjaga tertinggi nilai dan akhlak Jam'iyah, atau justru menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari orkestrasi konflik yang dikendalikan pihak luar, karena klarifikasinya justru disampaikan melalui media yang sejak awal dicurigai ikut bermain dalam kegaduhan di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang konflik tersebut sangat mengguncangkan warga Nahdiyin seantero Nusantara.